Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Tang San telah menduga perubahan Bo Saixi mungkin karena kakek buyutnya, Tang Chen. Tapi dia tidak pernah berpikir itu akan benar-benar seperti ini. Bo Saixi berbicara dengan samar, hanya saja Anda salah pada satu titik, bukan karena Tang Chen tidak mengerti perasaan saya. Ketika dia datang ke sini dan kami bertemu lagi, semua yang sebelumnya tidak ada artinya. 100 tahun kita berdua telah hidup di dunia ini selama lebih dari 100 tahun. Apa yang tidak bisa kita lepaskan? Sayangnya meskipun dia memberi saya kebahagiaan dengan datang ke sini, itu juga membawa kesedihan yang lebih dalam. Tidak ada yang salah darinya. Akulah yang terlalu bangga pada saat itu. Aku tidak pernah dengan jelas mengatakan kepadanya. Bahkan tidak pernah mengisyaratkan perasaanku padanya. Semua itu salahku. Suasana hati Bo Saixi sedikit di luar kendali. Meskipun dia masih duduk di sana tanpa bergerak, dia sedikit gemetar. Dan tangan kanannya dengan erat menggenggam tongkat emasnya, menyebabkan suara ketukan di mana benda itu mengenai lantai. Senior, kamu apa yang terjadi? Di mana kakek buyut? Bo Saixi memandang dengan agak linglung pada Tang San. Tahukah Anda sangat mirip dengan ketika dia seusiamu. Hanya saat itu dia jauh lebih kurang ajar daripada Anda. Tentu saja ini juga terkait dengan kekuatannya. Ketika dia berusia 30 tahun, dia sudah menjadi kekuatan satu generasi. Tak satu pun dari rekan-rekannya yang bisa menandinginya. Itu juga hanya karena ini aku tidak bisa tidak menyukainya, bahkan sepenuhnya menyadari bahwa dia sudah memiliki seorang istri. Oh, Tang Chen, kau benar-benar kutukan dalam hidupku. Kau masih tidak akan membiarkanku pergi, bahkan pada akhirnya. Apa? Mendengarkan Bo Saixi, Tang San terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menatap Bo Saixi dengan ekspresi kaget di matanya. Suara Bo Saixi tenggelam, ya Tang Chen telah berlalu melewati keabadian. Meskipun dia mengerti perasaan saya dan datang untuk menemukan saya, apa yang dia tunjukkan kepada saya masih wajahnya pada akhirnya. 3 hari dia hanya memberi saya 3 hari sebelum dia meninggalkan saya. Kemudian saya berusia 10 tahun dalam sehari dan akhirnya terlihat seperti ini. Tidak, itu tidak mungkin. Tang San tidak bisa menahan untuk diaduk. Senior Bo Saixi, kakek buyutku sudah memiliki tubuh setengah dewa. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa lewat seperti itu? Anda pasti salah, tentu saja. Meskipun Tang San hanya pernah bertemu muka kakek buyutnya 1 kali, dalam hatinya kakek buyutnya masih memegang posisi yang sangat megah. Bahkan seseorang dengan karakter ayahnya dipenuhi dengan rasa hormat ketika menyebutkannya. Selain itu, saat itu kakek buyutnya Tang Chen sudah memulai proses mewarisi Dewa Asura, fisiknya sudah setingkat dewa. Dalam perjalanan ke Pulau Sagot ini, selain mewarisi Sagot, pada saat yang sama ia juga akan meminta kakek buyutnya pergi. Dengan kakek buyutnya mengawasi hal-hal ditambah kekuatannya sendiri, situasi di benua secara alami akan terkendali. Sekarang mendengar kata-kata patah hati Bo Saixi, dia tidak bisa mengambilnya untuk fakta. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin kakek buyutnya mati dalam ketidakjelasan? Bo Saixi mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Nak, duduklah. Saya memanggil Anda di sini untuk mengklarifikasi masalah ini dengan Anda. Ini juga penjelasan kakek buyutmu? Tang San duduk kembali dengan keraguan yang tulus menatap Bo Saixi dengan mata penuh kebingungan. Bo Saixi berbicara dengan lembut dalam suaranya yang lembut namun patah hati saat itu. Setelah kakek buyut Anda dan Qian Daoliu mendengar kondisi saya, mereka meninggalkan Pulau Sagot bersama-sama. Qian Daoliu seperti saya, dia adalah penjaga keilahian, penjaga Dewa Serapim. Dia tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi dewa. Karena itu ia secara alami memilih untuk menyerah. Tapi kakek buyutmu tidak. Selain perasaan saya, harga dirinya membuatnya tidak mau kembali sebelum dia menepati janjinya pada saya. Setelah kesulitan yang tak terhitung, dia menemukannya, tetapi path terakhir hidupnya adalah mimpi buruk. Dia seharusnya memberitahumu bahwa dia menemukan warisan Dewa Asura di kota pembantaian. Tetapi di sanalah dia kehilangan kesadarannya. Menjadi tubuh tuan rumah dari Raja Kelelawar 9 berwarna merah darah.
dan juga Raja Pembantaian Kota Pembantaian. Tang San mengangguk diam-diam. Meskipun dia dan kakek buyutnya hanya bertemu sebentar, dia menggambarkan ini. Tang Chen tinggal di Slaughter City selama bertahun-tahun. Dan meskipun dia akhirnya membuang pengekangan dengan bantuan Sagot Trident Anda, menemukan dirinya lagi, tubuhnya sudah lama membusuk. Racun darah merah 9 kepala kelelawar raja telah lama melukainya. Terlepas dari kekuatan yang dimilikinya, tubuhnya pada dasarnya masih tidak cukup untuk menahan kekuatan itu. Itu cukup baik ketika dia masih Slaughter King dan kekuatan dalam dirinya masih tidak terlalu besar. Dan saat dikendalikan oleh Raja Kelelawar 9 darah merah, dia masih bisa tetap hidup. Tetapi, setelah dia sadar kembali, kekuatannya sendiri dan sebagian dari kekuatan Asura Dewa memasuki dirinya. Energi yang luar biasa segera menghancurkan tubuhnya. Dia mencoba bertahan sampai dia datang ke sini, sampai dia melihatku. Anda membiarkannya kembali untuk menemukan saya. Bahkan sebelum kematiannya, kakek buyut Anda masih menginginkan kemuliaan bagi Anda. Ketika Tang Chen datang ke sini, tubuhnya sudah runtuh. Saya mencoba memikirkan cara tetapi tidak bisa membantunya bertahan. Dia awalnya ingin menunggu Anda kembali untuk secara pribadi melihat cucunya mewarisi keilahian, memiliki kekuatan para dewa, tetapi ia tidak bisa. Energi Dewa Asura terlalu sombong, bagaimana mungkin tubuhnya yang hancur bertahan? Dalam 3 hari terakhir setelah datang ke sini, Tang Chen berbicara dengan saya sepanjang waktu. Seolah-olah dia ingin saya mendengarkan semua yang ada dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan sangat-sangat banyak hal, dia dan saya mengobrol, dan tanpa sadar 3 hari berlalu. Tetesan air mata besar membasahi pipi Bo Saiksi, tubuhnya bergetar tak terkendali duduk di sana seperti dia gila. Setiap kali dia mengingat kematian Tang Chen, hatinya sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa setelah Tang Chen menarik napas terakhirnya di lengannya, dia menahan tubuhnya tanpa bergerak selama 7 hari penuh. Setelah 7 hari penampilannya berubah menjadi ini. Senior belasungkawa saya tidak menyangka akan bertemu kakek buyut sekali saja dan kemudian surga akan selamanya memisahkan kita. Kesedihan Bo Saiksi tidak bisa dipalsukan. Ketika dia baru saja datang ke sini dan mendengar berita itu merupakan pukulan besar bagi Tang San. Bahkan jika kualitas mentalnya cukup kuat, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah kakek buyutnya. Setelah waktu yang lama, Bo Saiksi memaksa dirinya untuk tenang, kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya adalah senyum lembut, baiklah, jangan menyebutkan hal-hal menyedihkan ini. Yang lama akan selalu mati. Ini adalah aturan alam. Jika seseorang tidak menjadi dewa, barulah ada peluang untuk menghancurkan mereka. Meskipun kakek buyut menemui banyak kesulitan di Slaughter City, dia masih hidup selama lebih dari 100 tahun. Dan dia juga menjalani kehidupan yang sangat kaya. Dia tidak menjalani hidup ini dengan sia-sia. Semua yang ia tinggalkan pasti bermanfaat bagi Clear Sky School Anda selamanya. Kepahitan yang dia terima adalah semua karena aku. Dalam kehidupan kita selanjutnya, saya pasti akan melayani dia dengan baik. Sebelum kakek buyutmu meninggal, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa melihatmu menjadi dewa mewarisi keilahian Sagot. Tang San, jika Anda benar-benar menghormatinya, Anda pasti akan memenuhi keinginan terakhirnya. Juga sebelum dia meninggal, dia meninggalkan sesuatu untukmu. Jaga baik-baik meskipun hanya sebagai kenang-kenangan. Saat berbicara, Bo Saiksi menjentikan pergelangan tangannya dan memberi isyarat ke sisi Sagot Palace. Lampu merah tiba-tiba menjadi cerah dan dalam sekejap tiba antara Bo Saiksi dan Tang San. Itu adalah pedang raksasa darah merah sepanjang 2 meter. Tepatnya Tang Chen yang dulu digunakan untuk memblokir Sagot Trident milik Tang San. Dan juga mengirimnya terbang bersama. Bila yang lebar dan ramping itu ditutupi dengan pola sihir emas yang mendalam. Seluruh pedang merah darah penuh dengan aura pembantaian yang sangat parah. Bahkan kekuatan pada tingkat Bo Saiksi tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika dihadapkan dengan kehadiran pedang jahat ini. Jelas dipengaruhi olehnya. Tapi ketika Tang San melihat itu, dia tercengang. Tang San tidak merasakan apapun yang dilakukan Bo Saiksi, tidak ada jejak niat pembantaian pedang yang memengaruhinya. Sebaliknya ketika dia melihat pedang ini, Tang San segera memiliki keinginan yang kuat mengangkat tangan kirinya dengan tak terkendali. Telapak tangannya juga mengungkapkan pola sihir yang sama merahnya.
Kehadiran es dinginnya mencapai sampai ke bahunya, dan itu tampaknya membentuk pemahaman yang sempurna dengan pedang jahat itu. Seketika, sebuah pertanyaan yang selalu membingungkan Tang San dibuat jelas. Dia akhirnya mengerti apa energi merah darah yang membantunya membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan kemudian juga memiliki efek penting pada menyerap energi cincin roh-roh Raja Iblis Deep Sea. Memang itu adalah perubahan dalam domain Death God-nya, dan terlebih lagi perubahan setelah mencapai level tertinggi. Itu bukan lagi kekuatan dari domain Death God, tetapi lebih merupakan koneksi ke kekuatan yang kakek buyutnya coba wariskan Dewa Asura. Iya nih, jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana energi merah darah yang diisi dengan aura pembantai bertarung setara dengan kekuatan Sagot-nya untuk sementara waktu? Jika itu bukan kekuatan setingkat dewa, lalu bagaimana kekuatan Sagot-nya akan berasa begitu sulit untuk bersaing? Bagaimana Raja Paus Setan Laut Dalam akan sepenuhnya ditekan? Dewa Asura dia benar-benar memiliki sebagian dari kekuatan Dewa Asura. Ini apa yang sedang terjadi? Alasan membuat Tang San membuat pilihan yang paling tepat. Dia dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih tangan kirinya tanpa membiarkannya menyentuh pedang itu. Dalam hatinya, Tang San samar-samar merasakan bahwa jika dia menyentuh pedang itu pada saat ini, maka kekuatan Dewa Asura yang sudah tertekan oleh kekuatan Sagot di dalam dirinya mungkin akan memundurkan kepalanya sekali lagi. Pada saat itu, tubuhnya mungkin sekali lagi menjadi medan perang mereka. Itu bukan lelucon. Terakhir kali di dasar laut, dia masih memiliki energi cincin roh Raja Iblis Laut Dalam bagi mereka untuk diserap, tapi itu tidak terjadi sekarang. Jika mereka benar-benar memulai pertengkaran di dalam dirinya, yang sial mungkin adalah dia. Jangan menggigit lebih banyak daripada yang bisa Anda kunyah. Tang San sama sekali tidak berani berpikir untuk secara bersamaan mewarisi dua dewa sekaligus. Itu adalah kegilaan murni. Mungkin Dewa Asura mungkin lebih kuat dari Sagot yang sekarang dia siapkan untuk diwariskan. Tetapi bahkan kakek buyutnya tidak dapat menyerap kekuatan surgawi Dewa Asura selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya masih menyebabkan kematiannya. Ini jelas menunjukkan betapa sombongnya itu. Kekuatan Sagot jauh lebih lembut jika dibandingkan. Dan Tang San telah menyelesaikan proses untuk mewarisinya langkah demi langkah, secara bertahap melewati 8 percobaan pertama dari 9 uji coba Sagot, dan sekarang yang terakhir. Bahkan jika Sagot Trident rusak, Tang San masih akan memilihnya untuk warisannya, tidak perlu diragukan lagi. Akibatnya dia benar-benar tidak bisa memberikan kekuatan Dewa Asura di dalam dirinya kesempatan untuk pulih. Kakek buyutnya telah meninggalkan pedang ini dengan niat baik, memberinya satu pilihan lagi, atau mengatakan bahwa pedang iblis Asura ini sangat mungkin merupakan kunci warisan Dewa Asura. Tetapi ia sama sekali tidak bisa menyentuhnya sekarang. Setidaknya dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan warisan Sagot. Mewarisi Kilahian benar-benar terlalu berbahaya, dan memahami energi di dalam pedang iblis ini akan menunggu nanti. Faktanya dugaan Tang San setidaknya 70% benar. Tang Chen memang meninggalkan pedang iblis Asura ini untuk memberi Tang San pilihan lain. Ketika dia bertemu Tang San saat itu, dia telah melihat bahwa Tang San sudah memiliki domain Death God. Tetapi apa yang tidak diketahui Tang Tang, putranya Tang San dan juga Huliena, adalah bahwa domain Death God yang mereka miliki sebenarnya adalah Dewa Asura percobaan pertama. Selama seseorang telah melewati cobaan pertama, mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi Kilahian Dewa Asura. Dan Tang Chen meninggalkan pedang iblis ini berarti dia sudah melewati sebagian besar kekuatan warisan Dewa Asura. Selama itu adalah Master Roh dengan domain Death God, mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi Kilahiannya. Perbedaan mendasar dalam warisan Dewa Asura dari Sagot terletak pada metode untuk memilih penggantinya. Pengganti Sagot adalah singular. Selama seseorang dipilih, mereka akan sangat dipengaruhi dalam kultivasi mereka sampai mereka memiliki cukup untuk menyelesaikan proses pewarisan. Ini bisa dilihat pada bagaimana jejak niat surgawi Sagot di jantung Sagot menyelamatkan hidup Tang San beberapa kali. Serta bagaimana ia secara langsung menggambar 9 uji coba Sagot setelah datang ke Pulau Sagot, dan terlebih lagi mengajarinya Golden Curtain Halberds pertama. 3 serangan. Tapi warisan Dewa Asura jauh lebih berbahaya. Sebagai dewa pembantaian, penerus Dewa Asura memiliki persyaratan yang lebih keras.
Dan mewarisi dewa Asura tidak mudah bahkan tanpa campur tangan dewa raksasa. Akibatnya ketika dewa Asura memilih penggantinya, ia melemparkan jaring lebar dengan pikiran tumbuh satu demi satu. Selama mereka mendapatkan domain Death God, mereka semua dianggap terpilih. Dan siapa yang bisa mewarisi dewa Asura, pada akhirnya itu terserah upaya mereka. Tentu saja Tang San tidak tahu tentang ini. Baginya sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mewarisi dewa Asura. Level dewa Asura setengah langkah lebih tinggi dari Sagot, dewa raksasa, atau dewa malaikat. Meskipun dewa Asura generasi sebelumnya telah lama meninggalkan dunia ini, niat surgawi yang ditinggalkan tidak membutuhkan pembawa. Selama seseorang dapat mengembangkan domain Death God ke tingkat di mana ia berkembang menjadi kekuatan dewa Asura, niat surgawi akan menemukan saya. Sebelumnya, Tang Chen mendapatkan kembali kesadaran dari cahaya Sagot Tang San, dan segera mendapatkan persetujuan dewa Asura. Dan karena itu bisa langsung mencapai bentuk setengah dewa-dewa Asura. Selama dia juga menyelesaikan warisan, dia bisa mewarisi keilahian dewa Asura. Setelah semua, saat itu Tang Chen sudah melewati sebagian besar cobaan dewa Asura. Sayangnya, kondisi fisik Tang Chen tidak lagi memungkinkannya menjalani warisan. Dan tubuhnya yang rusak juga tidak bisa menahan sengatan energi yang sangat besar. Setelah nyaris tidak berhasil mencapai Pulau Sagot, ia hanya bertahan selama 3 hari sebelum meninggalkan dunia ini. Menghadapi kematian, Tang Chen tentu saja tidak mau membiarkan energinya melewati antara langit dan bumi. Dan karena itu ia memfokuskan kekuatan dewa Asura yang halus yang ia terima ke pedang iblis Asura ini. Dia percaya bahwa selama Tang San memegang pedang ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi dewa Asura. Selain itu, ia juga secara khusus memandu bahwa Sternekte dewa Asura bahkan lebih tirani daripada Sagot. Bagaimana bisa Tang San menekan Raja Paus setan laut dalam? Karena efek domain Death God berevolusi menjadi domain Asura. Bahkan para dewa akan gemetar di hadapan dewa Asura. Dan meskipun Raja Paus setan laut dalam adalah binatang roh jutaan tahun, dan juga sangat kuat, levelnya masih jauh lebih rendah. Alasan mengapa orang bisa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mewarisi kekuatan dewa Asura selain Tang San saat ini. Ia telah memperoleh persetujuan dewa Asura. Dengan Tang Chen mati, Tang San yang memiliki domain Asura secara alami adalah kandidat pengganti pertama. Kecuali dia juga mati, keilahian dewa Asura ini hanya bisa diwarisi olehnya. Tentu saja Tang San tidak memilih untuk mewarisi dewa Asura, tapi itu masalah lain. Domain Death God dalam beberapa hal mirip dengan cahaya Sagot Tang San serta afinitas Sagot. Saat kekuatan Tang San meningkat, domain Death God yang terus berkembang sebenarnya setara dengan Tang San yang terus-menerus menerima cobaan dewa Asura. Ketika dia menghadapi Raja Paus, setan laut dalam juta tahun dan secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh, domain Death God yang tertulis di Clear Sky Hammer distimulasi oleh ledakan energi yang sangat besar, sehingga menyebabkan lompatan kualitatif, berevolusi menjadi Asura domain. Dan ketika Tang San menambahkan cincin roh terakhir ke Clear Sky Hammer, cincin roh setan laut dalam, itu bahkan semakin memberikan energi yang memadai untuk evolusi domain Death God. Proses di mana Clear Sky Hammer berubah dari hitam menjadi merah, benar-benar melengkapi evolusi domain Asura. Ketika kemudian menyerap energi pembantaian yang kuat dari dewa Asura langsung memasuki tubuh Tang San, mencoba untuk menyerang semua tulang rohnya. Merendamnya dalam niat surgawi, segera menderita penolakan energi Sagot yang sudah ada. Ini menyebabkan besar itu di dalam Tang San. Jika energi Sagot di dalam Tang San cerdas, itu pasti akan sangat tertekan. Ini jelas pertama kali datang, pertama dilayani, dan ketika seseorang telah memilih Tang San begitu lama, beberapa orang luar ingin datang dengan paksa pada saat terakhir. Meskipun dewa Asura bahkan sedikit lebih kuat dari Sagot, kekuatan surgawi Sagot telah berakar di Tang San sebelumnya. Dan dengan hadirnya Sagot Trident dan bertahun-tahun pengaruh halus dari kekuatan Sagot akhirnya memberikannya keuntungan. Namun meski begitu, kekuatan Sagot hanya bisa menekan kekuatan dewa Asura ke lengan kiri Tang San dan tidak mengeluarkannya. Ini menunjukkan betapa sombongnya kekuatan dewa Asura. Alasan mengapa akhirnya tinggal di lengan kiri Tang San terutama karena disitulah Tang San merilis Clear Sky Hammer.
Clear Sky Hammer sekarang sudah menjadi titik berkumpul bagi Dewa Asura di Tangsan. Pedang yang ditinggalkan Tang Chen adalah kondensasi bertahun-tahun dari kekuatan Asura yang telah dia selamatkan. Dan dengan semua energinya yang tersisa dituangkan ke dalamnya sebelum kematiannya, itu sudah mencapai tingkat senjata surgawi, mendapatkan persetujuan Dewa Asura. Kualitasnya sama sekali tidak kalah dengan Sagot Trident dari Tangsan dan juga bisa dianggap sebagai perantara bagi warisan Dewa Asura. Karena itu jika Tangsan benar-benar memahami pedang iblis ini, situasi di dalam dirinya mungkin segera berubah. Adapun hasil akhirnya tidak ada yang tahu. Tidak peduli seberapa sombong kekuatan surgawi Dewa Asura itu, jangan lupa bahwa ini adalah istana Sagot di Pulau Sagot di tengah lautan. Kepada siapa rusa akan jatuh tidak bisa diketahui. Tapi bisa dibayangkan bahwa jika kedua dewa memperebutkan Tangsan, ia tentu saja tidak akan merasa mudah dan mungkin melampaui semua harapan keselamatan. Kebijaksanaan Tangsan menunjukkan efek penting pada saat yang genting. Dia tidak mengingini kekuatan Dewa Asura, malah dengan kuat memegang tangan kirinya dan bahkan mundur beberapa langkah, membuka jarak antara dia dan pedang iblis Asura, menahan godaannya yang kuat tanpa dibodohi. Tangsan, ada apa? Bo Saiksi tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat tindakan aneh Tangsan. Tangsan tersenyum kecut bukan apa-apa. Kakek buyut benar-benar meninggalkan wajah besar. Hanya saja, apapun yang terjadi, saya lebih baik mewarisi kelahian Sagot terlebih dahulu. Energi dalam kakek buyut Asura yang tersisa terlalu kuat. Jika saya pegang sekarang, itu mungkin mempengaruhi warisan saya di Sagot. Bo Saiksi menatap Tangsan dengan tajam, lalu mengangguk dalam hati. Itu benar. Jika aku membantumu menyelesaikan warisan sedikit lebih awal, aku juga bisa dibebaskan sebelumnya. Sambil berbicara dia melambaikan tangan kanannya dan menarik pedang iblis Asura, mengembalikannya ke sudut di dalam istana Sagot. Dengan jarak yang lebih jauh antara dia dan pedang iblis Asura, tertarikannya yang kuat segera melemah sedikit dan ekspresi Tangsan mereda. Dalam hal kemauan dengan semua kesengsaraan yang telah dialaminya, dia jelas salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Sangat cepat menggeser fokus, dia berbalik dan menatap platform terbesar di pusat Sagot Palace. Disitulah dia pernah menggambar Sagot Trident. Bo Saiksi berkata, panggil temanmu. Energi Sagot terlalu besar dalam jumlah besar, akan meluap ketika Anda menjalani warisan. Untuk menjaga tempat ini dari kehancuran, mereka yang ada di sini tidak hanya dapat menyerap energi yang meluap, pada saat yang sama juga dapat melindungi tempat ini. Senior, sebelum memulai warisan, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Saat berbicara, Tangsan mengangkat Sagot Trident digenggam di tangan kanannya, memegangnya di depan Bo Saiksi. Bo Saiksi tampak terganggu, tetapi ketika tatapannya jatuh ke rongga kosong pada blade utama Sagot Trident, ekspresinya langsung berubah. Hati Sagot? Apa yang terjadi? Setelah bertemu Tangsan lagi, hati Bo Saiksi dipenuhi dengan bayangan Tang Chen, dan dia tidak memperhatikan Sagot Trident. Tapi sekarang Tangsan mengulurkan tangan padanya. Bo Saiksi melihat masalah besar. Tangsan berkata dengan getir, ini semua salah saya tidak bisa melindungi Sagot Trident. Seperti ini. Selanjutnya, dia menggambarkan bagaimana dia dikejar oleh Qian Rensu. Bagaimana jantung Sagot hancur pada saat terakhir. Dan niat surgawi Sagot melindunginya sampai dia melarikan diri ke laut. Mendengarkan Tangsan, ekspresi Bo Saiksi tumbuh semakin tidak sedap dipandang. Melihat Sagot Trident di depannya, dia tidak bisa menjaga matanya agar tidak berkedip. Untuk menyelamatkan saya, jantung Sagot hancur. Senior Anda Sagol Doluo, Imam Besar Pulau Sagot, apakah Anda punya cara untuk memulihkannya? Jika tidak, bisakah saya masih menerima warisan Sagot? Mata Bo Saiksi menyala, mengungkapkan ekspresi merenung, tetapi ekspresi jelek di wajahnya tidak berubah. Jelas, jantung Sagot yang rusak tidak mudah diperbaiki. Tangsan, apakah Anda masih ingat uji coba ketujuh Sagot Draw the Fine Instrument Sagot Trident? Tangsan mengangguk, tentu saja. Bo Saiksi menurunkan suaranya, maka Anda tentu ingat bahwa ketika Anda melihat trisula ini untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki Sagot's Heart. Setelah Anda menggambarnya, jantung Sagot dilabeli di atasnya. Jantung Sagot adalah sesuatu yang awalnya Anda bawa ke sini. Dan pada kenyataannya, warisan Sagot juga terutama bergantung pada jantung Sagot.
Hati Sagot tidak ada di Pulau Sagot kemana perginya, bahkan aku sebagai imam besar pulau, Sagot tidak bisa mengatakannya. Hanya ketika bertemu kandidat yang cocok untuk keilahian Sagot yang akan menyatu dengan mereka. Dan secara diam-diam membimbing yang dipilih di sini untuk mengalami uji coba Sagot. Hanya setelah mengalami uji coba mereka dapat menjadi Sagot. Pentingnya Sagot's Heart sudah jelas. Menurut keadaan yang kau jelaskan, pertama-tama aku bisa memastikan dua hal. Pertama, jantung Sagot memiliki persetujuan yang sangat tinggi terhadap Anda, karena itu ia tidak akan ragu untuk rusak untuk menyelamatkan Anda. Dan kedua, Sagot Trident juga telah kehilangan kecerdasannya karena jantung Sagot hancur, sehingga membuat Anda kehilangan kemampuan senjata surgawi ini. Dalam materi yang ditinggalkan Sagot dinyatakan dengan jelas bahwa Tuan Sagot menggunakan sebagian besar kekuatannya melalui Sagot Trident. Jelas bahwa Sagot Trident memiliki efek yang sangat besar pada proses pewarisan. Karena Anda bisa membunuh Deep Sea Demon Whale King. Dan juga lulus uji coba sebelumnya dengan mudah. Jika Sagot Trident ada di sini, Anda tentu bisa menyelesaikan warisan dengan sangat lancar. Tapi sekarang hati Sagot sudah pergi, tanpa dukungan Sagot Trident, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi selama warisan. Tang San berkata, apakah tidak ada cara untuk memulihkan jantung Sagot? Bo Saixi menghela nafas, saya sudah memberitahu Anda, jantung Sagot bukanlah sesuatu yang dapat saya pahami. Aku bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa dikembalikan. Mungkin jika Anda dapat menyelesaikan warisan Sagot Trident ini akan pulih sendiri. Tetapi warisan ini juga akan menjadi sangat sulit. Anda adalah cicit Tang Chen, dan juga keturunannya yang paling terkemuka. Dan juga luar biasa, sehingga Anda mencapai peringkat 90 sebelum Anda berusia 30. Sejujurnya Tang San, dari sudut pandang saya, atau mungkin dari sudut pandang kakek buyut Anda, saya tidak ingin Anda melanjutkan warisan. Anda tahu bahwa jika Anda gagal, Anda hanya akan mati. Tang San menghela nafas, senior, aku mengerti niat baikmu. Tapi, saya tidak mungkin tidak melanjutkan. Jika tidak ada dewa yang muncul di dunia ini, maka pangkatku saat ini kekuatan 99 harus cukup untuk menghadapinya. Dan tidak menjadi dewa tidak masalah. Tetapi dewa malaikat sudah muncul, dan jika saya tidak bisa menyelesaikan warisan Sagot, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang menentangnya. Saya tidak bisa menonton kekaisaran roh menyatukan seluruh benua. Jika Anda tidak mengizinkan saya melanjutkan pewarisan keilahian Sagot, maka saya harus mengambil risiko yang lebih besar dan mencoba dengan keilahian Asura yang ditinggalkan kakek buyut saya. Tetapi Anda juga tahu bahwa bahkan seseorang dengan bakat merajukan kakek buyut saya akhirnya meninggal. Selain itu, saya sudah memiliki sejumlah besar kekuatan surgawi Sagot. Jika saya memilih untuk mewarisi dewa Asura, itu mungkin bahkan lebih berbahaya. Karena itu, tolong bantu saya, senior. Saya berjanji kepada Sagot Trident bahwa apapun yang terjadi, saya pasti akan membantu memulihkannya. Ini pasangan saya tidak bisa membiarkannya seperti ini selamanya. Bo Saixi menyaksikan Tang San, kamu benar-benar sudah memikirkannya. Tanpa bantuan Sagot Trident, sangat mungkin Anda akan mati 9 dari 10 dalam proses. Seperti halnya Dewa Pusaka Malaikat mewajibkan Angelic Raiment sebagai perantara, membantu penerus menyerap kekuatan surgawi. Warisan Sagot juga membutuhkan Sagot Trident untuk memandu energi dan melanjutkan proses. Tanpa Sagot Trident, Anda tidak akan memiliki buffer apapun dalam warisan. Anda bahkan mungkin menderita cobaan yang lebih brutal. Tang San mengangguk dengan tenang, senior, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Saya sudah memutuskan mewarisi Sagot adalah satu-satunya pilihan saya. Saya tidak punya cara untuk mundur. Bo Saixi menghela nafas. Oh, Tang San, kekeras kepalaan, persis seperti kakek buyutmu. Semua yang Anda lakukan sangat kaku. Bahkan seorang anak yang kelihatannya berpikir dengan sangat hati-hati dan bertindak begitu tenang tidak ada bedanya. Tang San tidak berbicara lagi, tetapi cahaya yang semakin tegas di matanya sudah menjawab Bo Saixi. Ya, dia tidak punya pilihan. Untuk mengalahkan Qian Rensu, untuk membalas dendam kepada orang tuanya dan Xiao untuk mengakhiri perang kontinental, dia harus melakukan ini. Bo Saixi melambaikan tangannya, tampak sedikit lelah. Dia berbalik ke panggung utama di Sagot. Peres, panggil temanmu di sini. Tang San mengangguk dengan tenang. Senior, tolong rahasiakan untukku. Saya tidak ingin teman saya khawatir. Bo Saixi mengangguk dalam diam.
Tang San kemudian membuka gerbang besar Sagot Palace melangkah keluar ke bawah sinar matahari. 7 pelindung pilar suci Sagot Dolu serta Serek Six Devil semuanya menunggu di luar. Melihat Tang San berjalan keluar, Xiao dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mempertanyakan. Tang San mengangguk pelan kepada mereka, semua orang ikuti saya di dalam. Kami akan memulai warisan. Ungkapan 7 pelindung pilar suci Sagot Dolu berubah secara bersamaan. Di antara mereka, Sawich Doluo tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Sa Dragon Doluo. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam warisan yang akan datang dan tidak memperhatikan detail ini. Memanggil teman-temannya, dia berbalik dan kembali ke Sagot Palace. Saat Dragon Doluo memperhatikan para penjaga lainnya dengan tatapan yang ketat, sampai 6 lainnya perlahan-lahan menundukkan kepala mereka. Dipimpin oleh Sa Dragon Doluo, mereka jatuh satu lutut pada saat yang sama, berteriak hormat kami tuan. Gerbang Sagot Palace yang tebal ditutup di belakang Serek Seven Devils, mengisolasi di dalam dan di luar. Sawich Doluo tidak bisa menekan kegelisahannya, mengapa keilahian harus diwariskan. Lord Bo Saiksi sudah cukup menyedihkan saat Dragon Doluo menghela nafas. Sawich, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda lupa misi kami? Misi kami adalah keturunan dari Sagot baru. Untuk menyaksikan adegan ini secara pribadi sudah membuat kita lebih beruntung daripada generasi penjaga Doluo. Sawich terisak, tapi harga untuk warisan Sagot adalah nyawa Tuan Bo Saiksi. Sawich memperhatikan gerbang yang sudah tertutup itu, suaranya tercekat, jangan bilang kamu sudah lupa. Berapa banyak dari apa yang kita miliki hari ini diberikan kepada kita oleh Tuan Bo Saiksi. Tanpa dewa tidak ada kita. Tapi sekarang kita harus mengawasinya mati. Saya tidak tahan. Sahosa Doluo menghela nafas, kamu juga sudah melihat keadaan Tuan. Mungkin ini adalah hasil terbaik untuknya. Sejak orang itu datang ke sini lagi, dan telah berubah. Jangan bilang kau tidak bisa melihat hatinya mati bersama orang itu. Hidup bahkan lebih menyakitkan baginya. Baiklah, kalian semua diam. Mari kita tunggu keturunan Tuan Sagot. Ini juga yang Tuan Bo Saiksi doakan. Saat Dragon Doluo diam, dia melangkah maju, berlutut di atas satu lutut dengan kedua tangan, di dadanya tidak lagi berbicara. 6 penjaga Doluo lainnya termasuk Sawich yang tidak direkonsiliasi semuanya berbaris di belakang saat Dragon Doluo dan berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tulus berdoa dalam hati. Di dalam istana Sagot, setelah gerbang ditutup, tempat ini langsung berubah menjadi hitam pekat. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka di sini, kali ini semuanya terasa sangat berbeda. Xiao, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, tatapan Mo Hongjun dan Su Suking semuanya terfokus pada Tang San. Dia akan menjalani warisan Sagot. Jika dia berhasil, dia akan menjadi dewa sejati. Dewa yang sebenarnya. Semua orang tanpa sadar bernapas lebih cepat. Pandangan mereka ke arah Tang San juga berubah agak halus. Apa yang paling mereka rasakan adalah kegembiraan dan kekaguman. Tentu saja ada juga kekhawatiran. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar pengaruh Sagot's Heart akan berpengaruh pada warisan Tang San. Mereka semua tahu bahwa warisan keilahian adalah bisnis yang sangat berisiko. Dai Mubai dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih bahu Tang San. Little San, kamu harus berhasil. Oscar membawa semua jenis sosis tingkat tinggi mengulurkannya ke Tang San, mendukungnya dengan tindakan. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya padanya. Kemampuan dukungan Tuan Roh manusia tidak berguna bagi para dewa. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Tang San ketika ia tidak dapat bergantung pada 9 pagoda. Ubin mengkilap Ning Rongrong sambil memobilisasi kekuatan dewa Asura untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Karena itu sosis ini tidak ada gunanya selama pewarisan. Ma Hongjun langsung memberi pelukan besar pada Tang San. Kakak ketiga, kamu selalu menjadi idola saya. Dalam hati saya tidak ada yang mustahil bagi Anda. Ini sama saja. Ning Rongrong berkoordinasi dengan Su Suking. 2 wanita melangkah ke Tang San, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Berdiri dengan ujung jari mereka mencium pipinya. Ning Rongrong terkikik. Semua orang mengatakan bahwa dorongan kecantikan bisa memberikan kekuatan yang tak terbatas. Saudara ketiga, jangan mengecewakan itu. Anehnya Dai Mubai dan Oscar tidak menunjukkan kecemburuan, hanya dorongan. Xiao yang terakhir melangkah ke Tang San saat yang lain minggir tanpa melihat ke arah mereka.
Saat-saat terakhir disisihkan untuk mereka. Tang San memegang tangan Xiao Wu, menariknya ke samping mulutnya. Xiao, aku memintamu untuk menikahiku dan kamu setuju. Jangan khawatir betapapun sulit atau menyakitkannya untuk menjadikanmu pengantinku, aku pasti akan berhasil. Tepi mata Xiao Wu merah saat dia dengan kasar melompat ke pelukan Tang San. Dengan erat memegangi wajahnya, menatapnya dengan kaku. Ja, aku mencintaimu. Bagi saya, Anda harus hidup. Ingat, tidak peduli apakah Anda manusia dewa atau hantu, saya akan selalu berada di sisi Anda. Tang San tentu saja mengerti arti tersirat Xiao, dan hatinya tiba-tiba menegang. Memeluk Xiao dengan keras, dia meninggalkan cupang pada merek merah darah di dahinya. Lalu melepaskan dia dengan cepat melompat muncul di platform tempat dia pernah menggambar Sagot Raiden dengan kabur. Seketika, Shrek Six Devils jelas merasakan gelombang energi khusus yang mengisi sekeliling mereka dan pola sihir di dahi mereka muncul sekali lagi. Apakah bintang hitam berujung 5, bintang berujung runcing, atau bintang berujung 7 menyerah Xiao? Cahaya mencerahkan di dahi mereka hampir bersamaan, sedikit meningkatkan kemegahan di dunia yang gelap ini. Seolah ditarik oleh kekuatan aneh, keenam melompat secara bersamaan mendarat di platform masing-masing. Suara rendah Sagot Doluobo Saiksi bergema di Sagot Palace. Apakah kamu semua siap? Ya, kami siap. Termasuk Tang San, Shrek Seven Devil, semuanya berteriak sekaligus. Momen yang akan menentukan masa depan telah tiba. Mustahil untuk tidak gugup sekarang. Tetapi pada saat seperti ini, mereka tidak lagi memiliki cara untuk mundur. Iman yang teguh, keyakinan akan kesuksesan tertentu memenuhi hati mereka. Semua orang menampilkan kondisi optimal mereka. Bo Saiksi perlahan melambaikan tongkat emas di tangannya. Panjangnya 3 meter ditutupi dengan garis-garis ajaib, dan pada ujungnya yang seperti tombak adalah tonjolan belah ketupat. Di mancun di bawah ujung sebuah permata belah ketupat emas tertanam. Saat Bo Saiksi mengangkatnya tinggi, cahaya kemasan terang langsung menyala dari permata belah ketupat itu. Seketika, istana Sagot diterangi. Berdiri di tengah platform, Bo Saiksi berbicara dengan lemah. Pada saat ini wajahnya memerah dan hanya dalam sekejap dia tampak menjadi muda sekali lagi, penuh energi. Kesedihan di matanya menghilang digantikan oleh kegembiraan yang intens. Bo Saiksi menghadap ke atas dan menangis setelah 100 tahun menunggu, saatnya akhirnya tiba. Tuan Besar Sagot, hambamu akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Cahaya kemasan samar mulai muncul dari bawahnya. Pada saat ini dia sepertinya memasuki jejak khusus. Cahaya kemasan redup itu adalah kekuatan roh Bo Saiksi. Ini juga pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat kekuatan sejati Sagot Doulua. Terendam dalam cahaya kemasan redup itu, rambut Bo Saiksi bergerak tanpa angin. Tersembunyi di bawah cahaya kemasan, cincin roh satu demi satu muncul dari tubuhnya. Setiap cincin roh ditutupi oleh kilau emas. Dan itu bisa terlihat jelas bahwa bahkan yang terendah dari 9 cincin roh adalah tingkat 10.000 tahun. Ini adalah kekuatan imam besar yang melindungi Pulau Sagot, Sagot Doulua. Tanpa ragu, uji coba 8 tingkat pertama yang pernah dia lakukan sangat bermanfaat baginya. Kekuatan ini yang tiada bandingnya di benua selama dia berada di kisaran lautan, sekarang menggunakan kekuatannya untuk menyalakan upacara sakral. Cahaya kemasan berkilauan tumbuh semakin kuat menyinari setiap sudut Sagot Palace. Pola ajaib Tang San pernah dinyalakan ketika ia menggambar Sagot Raiden, sekarang bersinar sekali lagi di bawah cahaya terang kemasan Bo Saiksi. Kehadiran sakral melucuti semua pikiran yang mengganggu dari hati setiap orang. Meskipun ini adalah warisan keilahian Tang San, bisa melihat adegan ini juga sangat penting bagi 6 Shrek 7 setan lainnya. Hanya dengan benar-benar mengalami pembaptisan, dengan kekuatan surgawi semacam ini memberi mereka kesempatan untuk mencapai tingkat ini di masa depan. Tang San berdiri di sebelah Bo Saiksi, diam-diam terkejut melihat energi yang dipancarkan Bo Saiksi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 99, itu seharusnya cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan di tingkat Bo Saiksi. Tetapi pada kenyataannya, setelah Bo Saiksi benar-benar mengungkapkan kekuatannya, Tang San memahami bahwa bahkan kekuatan peringkat 99 memiliki perbedaan dalam kekuatan. Jika Bibi Dong dibandingkan dengan Bo Saiksi, mereka pada dasarnya tidak akan berada pada level yang sama. Kehadiran Bo Saiksi tidak diragukan lagi adalah kekuatan Sagot. Dan terlebih lagi,
Energi Sagot telah memengaruhi setiap bagian dari dirinya. Bahkan 9 cincin rohnya mendalami kehadiran Sagot. Jika dia harus membawa seseorang untuk perbandingan, maka Tang San hanya bisa memikirkan Qian Rensu. Bo Saixi di depannya seperti Qian Rensu, tanpa cincin roh ke-10-nya. Meskipun dia masih peringkat 99, tanpa ragu, dia sudah satu langkah ke tingkat dewa. Hanya selamanya tidak dapat benar-benar mengambil langkah itu karena misi yang diberikan padanya. Tidak mengherankan bahwa bahkan Raja Paus Setan Laut Dalam tidak berani mendekati Pulau Sagot dengan semua kekuatannya, dan bahkan lebih berani melawannya. Dengan Bo Saixi di sini, ditambah kekuatan Sagot yang ketal di pulau itu, hampir tidak mungkin bahkan bagi Qian Rensu untuk menghancurkannya jika dia mau. Ini adalah kekuatan yang tersisa di Pulau Sagot dan juga kekuatan yang diperoleh Bo Saixi dari pengabdiannya pada Sagot. Cahaya redup menyala dan ekspresi Tang San menjadi sangat tenang, diam-diam menunggu saat terakhir untuk mendekat. Dengan kabur, Bo Saixi mengubah posisi, bergerak dari berdiri di samping Tang San ke berdiri di depannya menghadapnya. Sekarang, bahkan mata Bo Saixi telah berubah kemasan dan 9 cincin rohnya berkembang secara bersamaan hingga lebih dari 3 meter. Tang San hanya merasakan energi panas melewatinya sebelum ia benar-benar diselimuti dalam 9 cincin roh Bo Saixi. 9 cincin roh emas samar mengelilingi 2 orang sekaligus. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat keajaiban seperti itu. Fluktuasi energi yang sangat besar masih sangat lembut, tetapi Sagot Palace yang diterangi telah menjadi sangat mempesona. Pola sihir cerah sebagian besar dalam bentuk gelombang muncul di Sagot Palace, yang menutupi atap, dinding, serta 7 platform tempat mereka berdiri. Cahaya kemasan itu perlahan mengalir seperti merkuri gelombang, energi keramat membuat atmosfer tampak dipenuhi dengan kehadiran Sagot. Tongkat di tangan Bo Saixi sekarang berada di antara dia dan Tang San, permata belah ketupat emas yang tumbuh semakin terang. Tapi cahaya ini masih tidak melukai mata. Diterangi oleh cahaya kemasan itu, merek Sagot Trident di dahi Tang San juga perlahan-lahan menjadi cerah. Perasaan hangat menyebar langsung ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini Tang San merasa setiap sela di tubuhnya tumbuh meriah, menari dengan gembira. Itu juga pada saat ini bahwa energi Dewa Asura yang tidak pernah dipaksa kembali oleh energi Sagot perlahan-lahan ditekan oleh energi hangat yang lembut itu. Setetes demi setetes tumpahan dari lengan kiri Tang San tidak lagi mampu menghentikan kekuatan Sagot dari penyebaran melalui seluruh tubuh Tang San. Samar-samar, Tang San tampaknya merasakan kekuatan Dewa Asura dipaksa kembali ke Clear Sky, hammernya oleh kekuatan Sagot yang Bo Saixi tarik di Istana Sagot. Istana Sagot ini terasa seperti formasi mantra raksasa, dan platform tempat Tang San berdiri adalah matanya. Sebuah bintang 6 berujung emas mulai bersinar dari bawah Tang San dan Bo Saixi. Bintang emas yang sangat besar ini berdiameter 5 meter dan 6 sudut masing-masing menunjuk ke 6 platform lainnya. Garis cahaya kemasan dilepaskan dari sudut menembak ke 6 tahap itu. Seketika, 6 pilar besar cahaya kemasan meledak dari 6 platform. Masing-masing pilar menutupi platform masing-masing dan juga secara bersamaan menelan 6 teman Tang San. 6 setan jelas merasa diri mereka ditarik oleh energi aneh, kekuatan mental mereka memasuki dunia yang aneh. Di dunia ini semacam gelombang psikis khusus tampaknya menyatukan jiwa mereka, pikiran mereka. Mereka merasa seperti 6 pilar yang menopang atap. Tubuh mereka sepenuhnya tidak bergerak. Bahkan ritme pernapasan mereka dikendalikan oleh cahaya kemasan itu. Bo Saixi menatap Tang San, sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. Tang San, apakah Anda benar-benar siap? Tang San tidak mundur, matanya yang jernih menatap mata Bo Saixi. Ya, saya siap. Suara Bo Saixi tiba-tiba tumbuh khusyuk. The Sagot adalah dewa yang mengendalikan semua makhluk laut. Sebagai penerus Sagot, Anda tidak akan berusaha untuk menjaga orang-orang Anda. Tang San, bisakah kamu mencapainya? Tang San berkata tanpa ragu, saya bisa. Bo Saixi berbicara lagi, Sagot mewakili cahaya, penguasa lautan. Bisakah Anda menjaga hati Anda adil untuk selamanya menggunakan kekuatan Sagot untuk kebenaran? Tang San sekali lagi menjawab dengan pasti, saya tentu saja bisa membawa keadilan Sagot ke dunia manusia. Bo Saixi berkata Sagot memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua lautan. Sebagai penerus Sagot,
Saagot baru. Anda harus selalu ingat untuk tidak pernah mempermalukan martabat Saagot. Untuk menyebarkan cahaya surgawi Saagot ke setiap sudut lautan. Menggunakan kekuatan surgawi Anda untuk membantu orang-orang Anda. Untuk tidak membiarkan musuh asing menyerang. Ya, aku pasti akan melakukannya. Tatambo Saiksi tampaknya menembus Tang San. Dan ketika mata mereka bertemu, Tang San tidak berusaha menghindar atau menghentikannya. Membiarkan tatapan ketat Bo Saiksi melihat kedalaman matanya, seolah mengamati jiwanya. Dia tahu bahwa pertanyaan Bo Saiksi bukan formalitas, melainkan pertanyaan atas nama Saagot dan juga berasal dari uji coba Saagot. Jika saat ini hati Tang San menahan keraguan, maka dia tidak akan dapat mewarisi kekuatan Saagot. Apa yang diamati Bo Saiksi adalah dunia hati Tang San, dan apa yang dilihatnya adalah dunia batin yang sempurna. Mengangguk dengan Satsifation, Bo Saiksi mengarahkan tongkat kerajaan ke depan, menyentuh permata belah ketupat emas itu ke merek Saagot Trident di dahi Tang San. Kemuliaan Saagot adalah milikmu untuk terus berlanjut. Sebuah energi panas yang menyengat tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Tang San dari permata belah ketupat itu. Tang San hanya merasakan jiwanya tampaknya meledak. Dan suara kuno yang dalam dan gemilang itu menggema sekali lagi, penuh dengan gairah. Saagot Nine Trials, uji coba ke-9, Saagot Ineritanca, dimulai. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, hanya 9 kata sederhana ini segera membuat energi Tang San naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 tahun upaya yang melelahkan melewati 8 uji coba Saagot saat terakhir ini akhirnya mendekat. Bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Cahaya menyala dan Bo Saiksi mengangkat tongkat kerajaan tinggi. Cahaya kemasan menyembur seperti kilat, langsung menghantam puncak kuil. Seketika cahaya emas yang kuat mengalir dari langit, bintang berujung 6 di bawah kaki Tang San langsung bersinar. Kilatan cahaya keemasan dan cahaya yang kuat menutupi Tang San dan Bo Saiksi sepenuhnya. Pada saat ini tembakan cahaya kemasan dari tongkat itu menyebar, membentuk 13 garis cahaya yang jatuh dari langit, membentuk 13 api kemasan di sekitar bintang berujung 6. Bayangan emas yang sangat besar secara bertahap muncul di belakang Bo Saiksi. Tang San hanya terlalu akrab dengan bayangan ini. Itu pernah menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya kemampuan surgawi Saagot. Hanya saja bayangan Saagot yang muncul di belakang Bo Saiksi jauh lebih berbeda dari apa yang pernah dilihat Tang San. Meskipun masih belum jelas, baju besi emas yang indah itu masih terlihat. Gerbang suci berada di ambang pembuka. Kirain Saagot di ambang turun. Kandidat Saagot. Masuk ke gerbang Saagot terbuka untuk Anda. Gunakan kekuatan Anda, hati Anda, jiwa Anda, dan segalanya untuk menerima uji coba akhir Saagot. Suara Bo Saiksi tiba-tiba tumbuh sangat tinggi, emosinya seperti mencapai crescendo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tongkat kerajaan yang dipegangnya hancur berkeping-keping, dan seiring dengan itu 9 cincin roh menyelimutinya dan Tang San. Saat 9 cincin roh itu hancur, Tang San merasakan ruang di sekitarnya berubah. Semuanya menjadi tidak nyata. Dia tidak bisa lagi bergerak, seluruh tubuhnya dipegang oleh kekuatan yang tak terbayangkan luas. Nyala api kemasan melonjak di sekelilingnya. Energi yang tampaknya menjadi sisa-sisa cincin roh Bo Saiksi yang hancur juga menyala. Seperti halnya Bo Saiksi sendiri. Keilahian dan martabat dalam ekspresinya berangsur-angsur memudar. Melihat Tang San, yang tersisa hanyalah tatapan ramah. Tidak Tang San ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Api emas yang melahap Bo Saiksi berubah dari redup menjadi emas terang, dan kemudian menjadi emas murni. Dan tubuh Bo Saiksi juga berangsur-angsur pudar ketika warnanya berubah. Nah, jangan sedih, ini misiku. Pada hari saya menjadi imam besar Pulau Saagot dan pengawas Istana Saagot, hari ini ditakdirkan untuk datang. Sebagai imam besar Pulau Saagot, saya tidak hanya melindungi pulau, menyebarkan bantuan Saagot. Pada saat yang sama saya juga menjadi panduan Saagot generasi baru. Sekarang semua ini tercapai. Selanjutnya Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anakku, aku sudah hidup lebih dari 100 tahun, seperti kakekmu. Di zaman kita ini, itu bukan akhir yang prematur. Tidak perlu sedih, saya harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuan Saagot saya. Dalam hal ini saya sama dengan Qian Daoliu. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa meskipun Qian Rensu telah menjadi dewa, sebagai pembimbingnya, Qian Daoliu sama dengan saya.
dikorbankan untuk warisan keilahian. Inilah yang harus kita lakukan. Menggunakan tubuh kita sebagai jembatan untuk menarik kekuatan surgawi sejati membantu Anda menyelesaikan warisan keilahian. Jika Tang Chen masih hidup, mungkin saya akan memiliki penyesalan, tetapi dia meninggalkan satu langkah di depan saya, jadi ada apa yang gan? Mata Tang San sudah kabur. Pada saat ini banyak fragmen memori muncul di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Bo Saixi telah mengungkap niat membunuh di tengah-tengah tes ketika dia mengetahui dia akan menjalani Sagot 9 Trials. Sekarang dia mengerti reaksi Bo Saixi. Warisan Sagotnya mengharuskan kehidupan Sagot Dolua sebagai panduan. Tang San juga mengingat ungkapan dari 7 pilar pelindung Sagot Doluo yang sakral ketika mereka bertemu lagi. Itu bukan frustrasi karena kehilangan misi seumur hidup mereka, melainkan kesedihan karena Sagot Doluo Bo Saixi akan memberikan hidupnya untuk warisan Sagot. Jika dia tahu ini sebelumnya, apakah dia masih memilih untuk mewarisi Sagot? Untuk melanjutkan Sagot, Bo Saixi tidak hanya memberikan masa mudanya seumur hidupnya, pada akhirnya dia masih akan memberikan hidupnya. Nak, jangan menangis. Kematian tidak menakutkan bagi saya, ini bukan rilis. Awalnya, ketika Anda memulai Sagot 9 Trials hati, saya masih tidak mau, bahkan tidak seimbang, dan menolak. Saya juga pernah mencoba menggunakan kekuatan saya untuk memengaruhi cobaan Anda. Itu bukan karena saya takut mati. Dan lebih sedikit lagi, karena saya ingin menolak misi Tuan Sagot. Tetapi karena di hati saya masih ada beberapa hal yang belum selesai, saya masih ingin melihat Tang Chen. Dan Anda sudah memenuhi keinginan saya. Kita tidak bisa menjadi sahabat di dunia ini, jadi sekarang giliranku untuk mengikutinya. Saya percaya bahwa saya pasti bisa bersamanya di dunia lain. Sekarang Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak lagi memiliki bantuan Sagot Raiden, saya sudah melihat Anda membuat keajaiban. Saya percaya bahwa saat ini tidak akan ada pembebasan. Anda harus berhasil, Anda harus menjadi Sagot sejati. Dalam membawa Anda ke jalan warisan Sagot untuk melihat Anda mengambil langkah terakhir ini, sebenarnya saya lebih beruntung daripada Tang Chen. Pergi, nak, gunakan kekuatanmu, keberanian, dan kemauanmu yang tak terbatas untuk menerima cobaan terakhir Tuan Sagot. Aku harap kamu berhasil. Suara Bo Saixi berangsur-angsur menjadi jauh, tubuhnya juga secara bertahap menghilang dalam nyala api kemasan itu. Pada saat ini energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi kejam, cahaya kemasan murni tiba-tiba menjadi pilar raksasa, benar-benar menelan Tang San. Hati Tang San sangat kesakitan. Kematian Tang Chen telah membuatnya sangat kesal dan Bo Saixi sekarang mengorbankan hidupnya untuknya seperti belati yang memotong hatinya. Para penatua ini masih harus mengalami siksaan semacam itu di tahun-tahun terakhir mereka. Surga terlalu tidak adil. Rasa sakit yang hebat merusak hati Tang San. Meskipun lingkungan sekitarnya semakin panas dan semakin panas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di dalamnya. Senior Bo Saixi, apa yang Anda bayar tidak akan sia-sia. Saya pasti akan berhasil atas keinginan kakek dan nenek Anda dan mendapatkan warisan Sagot. Tang San adalah orang yang keras kepala. Dia benar-benar tidak akan tenggelam dalam kesedihan, dia hanya akan menjadikannya kekuatan. Dalam sekejap ini, kekuatan tekadnya tumbuh tak tertandingi. Menyaksikan api kemasan di sekitarnya tanpa sedikit pun rasa takut dan meluruskan punggungnya. Itu juga karena gerakan ini bahwa Tang San menemukan dia bisa bergerak lagi. Semua api emas murni tiba-tiba menyusut dan gerbang api emas murni muncul di depannya. Digambarkan sebagai pintu, namun bukan pintu yang sesungguhnya yang tampak seperti pintu nyala api. Api kemasan murni sepertinya mengisyaratkan kepadanya. Tang San tahu bahwa inilah tujuan Bo Saixi menukar hidupnya, gerbang warisan Sagot. Dia telah membuka gerbang ini, menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya. Tang San mencengkeram Sagot Raiden di tangan kanannya dan melangkah menuju gerbang emas itu tanpa melihat ke belakang. Di tepi laut, Qian Rensu mengenakan gaun istana yang cantik membuka matanya tanpa peringatan, memandang keluar ke lautan yang tak terbatas. Dua nyala api emas yang nyata tiba-tiba meluncur dari matanya. Di belakangnya pedang suci Angelic muncul, perlahan melayang di depannya. Ekspresi yang agak aneh muncul di wajah Qian Rensu sudah mulai. Tang San, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Layak untuk satu-satunya pria yang telah saya pandang dalam hidup saya. Aku akan menunggumu di sini.
Setelah Anda mewarisi Sagot, mari kita lihat apakah Anda dapat mengalahkan saya, atau jika saya dapat menaklukkan Anda. Tidak lagi bekerja untuk mencegah Tang San dari mewarisi keilahian. Indra surgawi Qian Rensu sudah menjadi sangat jelas, tanpa sedikit pun pikiran yang mengganggu. Hatinya juga telah diolah untuk benar-benar memasuki level dewa saat ini. Semua kekuatan dewa malaikat sedikit demi sedikit dicerna dan diserap. Dia sekarang benar-benar menjadi dewa para malaikat, benar-benar mendapatkan kekuatan para dewa. Tidak lagi bekerja untuk mencegah Tang San dari mewarisi keilahian. Indra surgawi Qian Rensu sudah menjadi sangat jelas, tanpa sedikit pun pikiran yang mengganggu. Hatinya juga telah diolah untuk benar-benar memasuki level dewa saat ini. Semua kekuatan dewa malaikat sedikit demi sedikit dicerna dan diserap. Dia sekarang benar-benar menjadi dewa para malaikat, benar-benar mendapatkan kekuatan para dewa. Melewati gerbang api kemasan itu, Tang San merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh tekanan besar yang tampaknya berusaha menghancurkannya. Tapi setelah melangkah melewati gerbang, semua tekanan langsung menghilang. Pemandangan di sekitarnya berubah mengungkapkan dunia lain. Itu adalah dunia yang biru. Baru saja tiba di sini, Tang San menemukan bahwa meskipun tidak ada tekanan, dia masih tidak dapat bernapas. Di sekelilingnya menusuk biru dan dia turun. Ini adalah Tang San dengan tenang mengukur lingkungannya saat turun, dia sudah merasakan tempat seperti apa dia. Berbeda dari kuil malaikat sejati di mana Qian Rensu mewarisi dewa malaikat, Tang San tiba di dunia bawah laut. Dewa malaikat milik langit dan Sagot milik lautan. Karena itu, ketika dewa malaikat diwarisi, Qian Rensu berada di kuil malaikat di langit berbintang yang tak terbatas. Dan Tang San mewarisi Sagot, jadi dia muncul di dasar laut. Tentu saja dunia lautan ini tidak ada di dunia nyata. Tempat ini hanya bisa dijangkau melalui gerbang warisan Sagot. Bahwa ia sedang tenggelam jelas karena berat badan Sagot Raiden. Tang San tenggelam dengan sangat cepat dan tekanan di sekelilingnya juga bertambah, tetapi sinar cahaya di sekitarnya tidak berubah dengan kedalaman. Ini adalah tempat untuk warisan Sagot. Tang San menggunakan sinar dari Sagot Slide untuk mengendalikan Sagot Raiden-nya, menjaga bobotnya sama dengan daya apung air di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia melayang di tempat di laut ini dengan cahaya yang tidak berubah. Pertama, dia akan mengamati keadaan di sekitarnya, menstabilkan tubuhnya, memperbaiki perhatiannya, mengubur kesedihan dari pengorbanan Bo Saiksi di dasar hatinya. Tang San mulai mengukur semua yang dilihatnya. Saat dia melihat ke bawah, dia langsung menjadi sangat terkejut. Sejenak ia menjadi benar-benar tak bergerak. Apa itu tadi? Apa yang dilihat Tang San adalah sebuah istana. Ya, 1000 meter di bawahnya, di lautan cahaya yang tidak berubah ini, diam-diam berdiri sebuah istana yang luas. Dengan kekuatan roh di peringkat 99 dan pencapaian puncak di Mysterious Heaven Skill, Tang San benar-benar dapat mengandalkan pernapasan internal untuk mendukung dirinya sendiri. Setidaknya tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Tetapi ketika dia melihat pemandangan aneh ini, dia hampir menghirup air laut. Istana itu 10 kali lebih besar dari istana kerajaan Dou yang pernah dilihat Tang San. Bahkan dari 1000 meter jauhnya itu masih mengesankan. Istana itu terletak sendirian di dasar laut dan menurut pandangan tingginya setidaknya 200 meter dan 1 kilometer lebar dan panjang. Istana yang luar biasa. Terlebih lagi, di sekitarnya ada penghalang cahaya keemasan. Tampaknya ini adalah penghalang yang menerangi dunia lautan ini. Terlalu cantik, Tang San tidak bisa menahan nafas dalam hati. Ini haruslah kuil Sagot sejati. Menggunakan bobot Sagot Raiden, Tang San perlahan-lahan turun menuju kuil Sagot. Tempat untuk mewarisi keilahian Sagot tanpa diragukan lagi adalah kuil Sagot ini. Segera Tang San tiba di penghalang emas itu. Saat dia hendak memasuki cahaya, masalah muncul. Suara sedingin es tanpa kemiripan kehidupan bergema di air laut. Karena suaranya, airnya bahkan sedikit bergelombang. Hanya pemegang jantung Sagot yang dapat memasuki kuil Sagot. Tanpa hati Sagot, Anda tidak boleh masuk. Dari mana suara itu berasal dan siapa yang mengeluarkannya tidak penting bagi Tang San. Yang penting adalah penemuan bahwa dia benar-benar tidak dapat memasuki penghalang cahaya keemasan yang sangat redup ini. Energi apa yang membentuknya tidak diketahui, tetapi sangat padat dengan kuat memisahkan Tang San di luar. Melakukan apa? Jika dia tidak bisa memasuki penghalang, tanpa ragu dia tidak bisa menjalani warisan Sagot.
Tapi bagaimana Tang San bisa mendapatkan jantung Sagot? Untuk menyelamatkannya, jantung Sagot sudah hancur. Melihat warisan di depan Hung, tetapi setelah kehilangan jantung Sagot, Tang San dalam kesulitan. Tang San dengan tenang duduk di penghalang cahaya tanpa berkecil hati dengan masalah di depannya. Dia jelas mengerti bahwa karena niat surgawi Sagot telah rela mengorbankan hati Sagot untuknya, warisan ini tidak akan sia-sia. Selain itu, meskipun penghalang cahaya ini terasa kokoh, dia hanya menilai bahwa itu paling tidak setara dengan pertahanan tingkat dewa. Dan sampai batas tertentu, melalui teknik palu sumur besar, plus kekuatannya sendiri, Tang San sudah memiliki kekuatan serangan tingkat dewa. Mungkin memecahkan penghalang ini bukan tidak mungkin. Sambil berpikir, Tang San memindahkan Sagot Trident ke tangannya yang lain menurunkan bilahnya. Sambil memegang gagang dengan kedua tangan, Gravity Control dimulai membuat Sagot Trident langsung mencapai 1.080.000 jin. Pada saat yang sama, ia juga merilis semangat Clear Sky Hammer. Semua kekuatan rohnya tiba-tiba berkumpul. Sagot Light juga menembak seperti kilat dari merek Sagot. Trident di dahinya mengalir ke Sagot Trident. Dia akan menghancurkan penghalang cahaya ini dan memaksa masuk ke kuil Sagot. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.